فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ibu bapak jamaah Masjid Jami Darussalam yang Allah muliakan dan yang Allah cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang menaburkan rahmat dan iradahnya. Kita semua masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka mengikuti program Ngabasuh Ngaji Ba'da Subuh yang insya Allah full 1 bulan. Mudah-mudahan istiqomah kita semuanya diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan-jamuan hidangan-hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidangan di bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat Nabi, hingga sampai kepada kita semua yang insya Allah akan terus istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Darussalam Peru Benteng Mutiara Mas, khususnya umumnya jamaah dimanapun berada. Para bapak, ibu, jamaah semuanya, kita akan flashback ke belakang bahwa kalau ingin hidup di dunia itu menurut Ibnu Abbas, ini masih ada satu lagi, semuanya 7. Selain 1, timbulkan rasa syukur. Yang kedua, pasangan hidup yang soleh. Yang ketiga, anak-anak yang soleh. Yang keempat, teman atau tetangga yang soleh dan baik. Yang kelima, harta yang halal. Yang keenam, semangat memahami Islam. Yang ketujuh, terakhir, umur yang berkah. Menurut Ibnu Abbas, kalau 7 indikator ini dimiliki oleh kita semua, maka akan bahagia di dunia. Ya, Bu. Bagus. 1, rasa syukur. Yang kedua, pasangan hidup yang soleh. Yang ketiga, anak-anak yang soleh. Yang keempat, teman atau saudara yang soleh. Terbaik. Dan yang kelima, harta yang halal. Yang keenam, semangat memahami Islam. Dan yang ketujuh terakhir, umur yang berkah. Insya Allah kalau 7 ini dimiliki, maka kesuksesan akan hilang. Kebaperan juga akan hilang. Bu tahu baper? Jangan kebanyakan baperan, tapi harus kebanyakan berperan. Tipis punya bedanya. Jadi rata-rata ibu yang suka baperan tuh ya, betul Bu, selalu bawa ke perasaan. Baperan versus berperan. Jadi kita hidup harus banyak berperan, jangan banyak baperan. Kenapa hidup harus banyak berperan? Karena peran kita hidup di dunia adalah sebagai khalifah. Lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30,
Tuhan Fir'aun. Itu Fir'aun luar biasa. Aku adalah Tuhanmu yang hebat dalam Al-Quran. Aku adalah Tuhanmu yang hebat. Jadi Fir'aun aku Tuhan. Setan bukan pernah nama Tuhan. Tuh ya. Jadi manusia itu kalau sudah berbuat maksiat, sudah berbuat makar, sudah berbuat kejahatan, melebihi setan. Tapi ketika ada manusia yang soleh luar biasa, bisa melebihi malaikat. Jadi keunikan manusia. Kita bandingkan nanti manusia berbuat kejahatan dengan hewan. Kalau sama-sama, kalau ada manusia yang jahat masuk ke kebun orang, kira-kira yang diambil apa? Di kebun orang itu ada tanaman singkong. So, kalau manusia yang lagi masuk ke kebun yang diambil apa? Kalau udah berbuat jahat, udah batangnya iya, singkongnya iya, ya bu, betina itu diambil, daunnya juga disikat. Ada pohon apa pepaya juga diambil. Tapi kalau binatang masuk ke kebun domba, yang diambil kira-kira apa? Daunnya aja. Tuh. Hewan paling daunnya aja, manusia habis semua. Banyak kejahatan-kejahatan manusia yang bisa melebihi binatang. Contoh lagi, Alhamdulillah, ada manusia yang suka antara perempuan dengan perempuan. Ada manusia yang laki-laki suka sama laki-laki, homo. Nah, ada pertanyaannya, pernahkah ada binatang, mohon maaf, ayam jantan dengan ayam jantan pacaran? Asal belum pernah Pak ya lihat hewan yang pacaran jantan dengan jantan? Belum pernah. Adakah jantan dengan jantan pernikahan di hewan? Tidak ada. Coba lihat di manusia, Masya Allah. Itu tuh yang punya akal pikiran. Antara sesama jenis saling suka. Binatang mah cepat dipasang terbuka akal. Tapi nyamuk mana anu jantan, mana anu betina. Berarti atau itu manusia di hewan dan dimuliakan. Ya. Makanya saya sering mengingatkan kayak seperti saling mengingatkan lihat ada hewan yang paling najis, hewan yang paling kadang tidak disukai oleh umat Islam sebagian mayoritas karena dengan najisnya baby sapi pelek, kalau gini sapi pelek itu sampai kan dia masih alhamdulillah saya diciptakan oleh beliau jadi babi. Karena ada manusia yang lebih parah dibandingkan dengan saya. Manusia yang apa? Yang tidak sholat. Jadi manusia yang tidak sholat umat Islam itu lebih muliaan baby.
kepada Allah sebagai khalifah, maka umur kita harus menjadi umur yang berkah. Jangan pernah terfokus bersaing untuk di dunia. Di dunia persaingannya sementara, finish-finishnya masih kematian. Ya Bu ya, di dunia persaingannya hanya sementara, finishnya kematian, dan itu kematian terus menyertai kita. Makanya sangat rugi sekali kalau manusia hanya mengejar cinta dunia, hubul dunia, dan takut akan kematian. Hubul dunia, cinta dunia, takut kematian. Ini yang paling rugi. Dan hidup di dunia ini hanya terasa singkat, sangat singkat sekali. Diawali dengan komat, diakhiri dengan sholat. Waktu lahir dikomatin, waktu setelah menikah disolat. Singkat Pak, antara komat dengan sholat berapa detik? Dekat. Nah, manusia itu lahir berapa lalunya diadakan di komatan, pas maut disolatan. Enak ada komat di sholat, hubungannya berapa menit? Makanya sungguh-sungguh sangat rugi ketika kita tidak bisa memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Ini tidak dipakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Umur yang baik bukan dilihat dari umurnya yang panjang, tapi kualitas umur itu dipakai untuk apa? Ya. Jadi umur itu tidak dilihat dari umurnya yang banyak. Wah, luar biasa, umurnya sudah 100 tahun masih belum meninggal. Wah, umurnya sudah 120 tahun. Nah, yang bagus itu bukan umur yang panjang tapi tidak ada manfaatnya umur itu. Tapi umur itu yang bagus itu kualitas selama hidup. Apakah dia betul-betul taat kepada Allah? Terutama dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari manusia adalah bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi umur yang Allah titipkan kepada kita ini, sudahkah kita manfaatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah? Karena peran kita sebagai khalifah, tugasnya adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dan tidak aku ciptakan dan tidak berikan jin dan manusia dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugasnya itu cuma dua. Peran kita sebagai apa hidup di dunia, dan tugas kita untuk apa di dunia. Peran sebagai khalifah, sebagai pemelihara bumi, dan tugasnya adalah sebagai
ditarik oleh Allah. Jadi kita ini jasad ini nanti kalau sudah tiada dunia ditarik ruhnya. Nah, yang disebut rumah tidak mati dilanjutkan kehidupan di second life, kehidupan kedua. Di mana? Di akhirat. Nah, begitu manfaatkanlah kehidupan yang sementara ini, jangan sampai kita terlena dengan yang namanya kehidupan dunia. Capek kalau kita selalu terbentur dengan kehidupan dunia. Gak akan ada habis-habisnya. Yang ada kalau kita terlena dalam kehidupan dunia, kalau mati pun tidak akan membawa apa-apa. Saya mau bercerita di film kemarin pernah saya ceritakan. Mungkin ada rasa-rasa bagi yang para jamaah, ibu bapak yang kemarin mengikuti tausiah pada subuh. Gue masih ingat gak buat cerita yang pas mati bolong? Kurang di murojaah kayak pada ulang-ulang. Yang cerita kaos kaki bolong orang kaya yang kepada anaknya, tolong pakaikan kaos kaki bolong kepada ayah nanti kalau ayah meninggal. Masih ingat bu ceritanya? Sudah lupa? Orang cerita ketiknya ini sebagai motivasi kita hidup di dunia, bahwasanya sebanyak apapun harta yang kita miliki, ternyata kaos kaki bolong saja tidak bisa kita bawa. Padahal jadi ada Alkisah seorang yang kaya meninggal, dia ingin wasiat sama anaknya. Kurang langsung kita cerita atau dipanjangkan. Wahai anakku, kalau nanti ayah meninggal, ini ayahnya orang kaya, konglomerat, berharga sudah. Nanti kalau ayah meninggal, ayah tidak akan minta apa-apa sama kalian anak-anak
Ya harusnya gimana ya harta supaya bermanfaat, supaya umur kita ini juga tidak tertolong oleh harta itu. Ketika umur yang banyak, yang manfaatkan itu di jalan Allah, supaya umur kita berkah, bisa berbuat baik kepada orang lain. Makanya saya sangat senang sekali kalau ada orang-orang yang usaha agar dia menjadi manfaat buat orang lain. Di sini sudah banyak yang sudah melakukan. Ada beberapa orang usaha yang punya bisnisnya, tapi ada program-program sedekahnya. Ada saudara kita, jamaah kita, Bapak Andri, membersihkan toren dimanapun asalkan orang masjid gratis, tidak dipungut biaya sedikit. Itu kan program luar biasa. Ya, Bapak Heri alhamdulillah sekarang hadir mensolatkan air minum di masjid, tidak dipungut biaya khusus buat masjid. Itu kan salah satu manfaat bagaimana kita menjadi khairun nas tanpa tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal, tapi seberapa andil kita untuk membantu kemanfaatan untuk kemaslahatan umat. Tapi memang berat. Saya juga menyiapkan serengkeh kopi setiap hari buat kajian. Padahal serengkeh berapa kalau itu ya? Jadi bawaannya memang gerakan hati. Dan itu tidak berkurang ketika dikasihkan. Kan itu kayak kita yang berdampingan dengan setan. Kalau kita berdampingan dengan setan, baik semua. Makanya gue senang gak ada setan di dunia. Senang gak ada setan di dunia. Kalau senang, karena ada motivasi hidupnya. Kalau gak ada setan, gak seru hidup. Semua pasti ingin meninggal, Pak. Ini riwayat kepala yang riwayat Sulaiman atau apa yang pernah baca buku. Jadi ketika ada sahabat yang soleh berdoa kepada Allah, ya Allah, bisakah dimatikan agar setan dihilangkan di dunia? Dia curhat ke Nabi Muhammad atau Nabi siapa tak perlu salam ya, wahai Nabi, bisa ke setan dilangitkan belas sampai mana? Cek Nabi, aduh aneh-aneh, wahai itu mati. Hilangkan dulu sehari aja setan. Karena aku mengalihkan setan, pokoknya ingin tahu kalau setan bilang bagaimana kehidupan dunia. Setan tidak soleh, orang soleh yang kita pada zaman itu langsung dikabulkan, kata ya. Maka Nabi itu berdoa ya Allah, tolong hilangkan dulu setan satu kali, dihilangkan aja. Apa yang terjadi? Manusia pada waktu itu tidak mau bekerja. Manusia pada waktu itu tidak berikhtiar dan sepi. Gak ada, kemudian dia sudah menikah, sepi kata orang, ini kemana? Pada kemana manusia? Pas setan hilang sudah tidak ada di rumahnya. Ternyata manusia kumpulnya di kuburan, hara yang mau kami. Soalnya udah keseru hidupnya, udah datang tangan, sudah tidak ada copet, tidak ada rampok, tidak ada yang mabuk, tidak ada yang judi. Tidak ada yang zina, tidak ada yang membuang sampah sembarangan, tidak ada yang culas. Apa boleh mah dunia rapi, lagi serapi kesal. Saya mau tuh gimana? Saya kesal suka gitu langsung. Dari bagian Nabi ternyata begini kalau saya katakan ya udah kita percaya dulu. Ketika diadakan Nabi setan balik lagi dari kuburan, semua aktivitas seperti biasa. Jadi justru aneh-aneh, justru ada setan teh. Wah ini jadi adanya bukan persaingan, adanya motivasi dalam ujiannya ada. Hidup kalau ada ujian nggak seru, gitu-gitu aja. Jadi kok aneh-aneh. Bu, ya, kalau aneh-aneh itu ya, juga buat kita bertanya. Ada lagi sahabat yang begini, sahabat yang ditempa kepada orang yang Allah dikasih ujian sakit. Oke, nanti hati-hati ya kalau diuji sakit orang Allah tidak punya sembuh. Kalau aneh-aneh dari waktu anak, ini Al-Kisah diambil
dia penyakit kesembuh-sembuh. Jadi ketika dia ingin sembuh, tanda-tanda dia Allah, kalau penyakit saya ini sembuh, maka saya akan memberikan uang kepada anak setan. Itu Pak ya. Nah, kita didongengkan para ulama, tapi jangan hadis itu dongengkan sudah lebih gampang. Saya akan kasih uang kepada anak setan. Dia sembuh Pak. Air sembuh minum. Aduh, nada dari duit kamu anak setan. Saya mau kasih ke siapa? Setan nggak kelihatan. Maka dia bingung malah sembuh. Ini maka bisa sembuh katanya. Ulah sembuh katanya itu. Karena Allah itu prasangka hamba bingung. Datanglah ke Ustaz. Saya pada waktu itu sakit. Gimana kan saya kalau sembuh mau ngasih ke anak setan? Kalau saya lebih cerdas, Pak. Hotel yang ngomong. Oh, ada sesuatu aneh-aneh cekusan. Ya anak setan tenang. Ustaznya cerdas. Ustaznya dunia kita yang besar. Anak setan apa tanya nih anak-anak? Memang kenapa? Saya mau ngasih uang karena saya penyakit saya sudah sembuh. Oh, gampang Ustaz. Memang yang gimana? Gampang nih anak setan itu. Cari satu, satunya ada anak setan. Di mana saya sudah siapin uangnya nih? Berapa? 500.000. Wah, 500.000. Ternyata anak setan yang masih bagusan cari kalau ada orang yang kencing yang berdiri itu anak setan. Oh gitu. Jadi si manusia ini yang sehat sembuh dari sakitnya nyari orang yang duduk yang kencingnya berdiri laki-laki karena itu anak setan. Apa kalau nggak disebut anak setan jangan kencing berdiri Pak. Ya buat laki-laki. Nggak boleh kita anak setan keturunan setan. Dicarilah di mana yang yang berdiri itu bukan lagi dari WC ditutupan mungkin dia ingat di jalan saya biasanya supir-supir arkeun di tengah jalan dibuka pantaunya seletik eta ban mobilna dilihat ya keluar di jalan teh sampai kebetulan ada mobil berhenti di pinggir dibuka pantaunya sedikit dia kencing sambil kencingin ban depannya. Iya anak setan bisa bergerak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak mau naik mobil Pak? Bukan, saya bukan mau naik mobil, mau ngasih uang. Pak udah naik aja mobil nanti berbawa apa enggak saya ngasih uang. Ya udah kalau berapa 500.000 udah buat apa Pak? Gini Pak saya tuh nada saya kan sakit sembuh terus kata Ustaz harus jadi anak setan. Kata supirnya maksudnya ya bapak anak setannya kira-kira ditampilin ke Pak supir. Terus supirnya terbalik kalau orang yang anak setan kepek Pak kepek balik bebe jadi kan Ustaz kalau saya ditampar malah ditampar sama supir. Kenapa? Saya bilang saya nada kalau lihat orang yang kencingnya berdiri berarti orang setan. Aku dikepek Pak. Itu sampai jangan putus harapan. Ada lagi anak setan yang kedua. Wah, ada lagi. Siap, Pak Ustaz. Tapi cari laki-laki yang jumatannya suka telat. Jumatan yang paling telat, pulangnya paling cepat. Baik, keturunan setan juga. Jadi jumatan yang paling telat, terus pulangnya paling cepat. Terkecuali yang telat itu mohon maaf Bapak Ibu semuanya untuk kehormatan kita semua. Yang pilih telat itu yang mau jadi sakit. Kalau yang sakit mah harus telatin. Jadi kalau yang ngerti Bapak, mungkin kayak datang ini si mungkin itu. Dapat yang sakit. Justru waktu yang bagus itu harus menerapkan data. Harus lihat jamaah di semua dan hari kita datang. Kalau kita yang nggak mampu, jangan ikutin wakil. Lu nggak mampu dulu di awal. Kalau wakil itu kamu paling terlambat.
pastikan semua jamaah sudah masuk ke dalam kita. Tapi buat kita sudah awal yang tidak jadi mobil. Nah ini keturunan setan yang ini yang datang lebih akhir diakhirkan pulang lebih cepat. Setelah itu dia memuih Pak, habis Jumatan kan, Jumatan itu syariat ini enggak tanpa akhirnya pulang Pak cepat Pak. Pas waktu pulang cepat dikejar dia. Pak, tunggu, ada apa? Saya mau kasih uang sama Bapak. Emang kenapa? Bapak ada setan. Kata Pak marah-marah kan? Wah, itu udah benar. Kepret lagi Pak, ditampar lagi nih orang. Datang sama gimana? Sudah ditampar 2 kali. Kata Ustaz, ada lagi yang ketiga. Keturunan setan adalah orang yang ketika di pengajian biar tertidur. Pas terakhir dari itu. Tuh kan carilah sama itu mana nih yang tidur. Saya ada Pak. Cuman dia pintar karena sudah 2 kali tampak, yang ketiga malah kasih tahu Pak. Jadi keyakinan itu masukin uang 500.000 tanpa diketahui sama orang yang lagi kajiannya tidur. Masukin aja, betul kasih pakai kaki yang tertidur begini. Nah, dimasukin pelan-pelan, suruh ke samping. Kata dia aman, alhamdulillah, kayaknya aman nih ini. Mual kami udah pulang singkat cerita, si Aki dan bingung. Nah, pas pulang dari pengajian di rumah dia bingung, ini uang siapa? Tuh, Pak jadi ngasih stres ke bapak. Kadang-kadang kayak satu yang melakukan air di dasar kan 500.000. Akhirnya kita aja Pak, kita tertidur pas bangun ada baru 500.000 dadakan di saku, kira-kira bagaimana perasaan kita? Apakah kita senang? Alhamdulillah. Kalau dia bisa saya benar sama saya lagi tidur pun dapat uang, kan kaget Pak. Ini uang siapa? Dulunya si kakek itu bertanya-tanya di keluarga, nih, ini duit saja 500.000, jatuhnya gede-gede, berbaik itu. Kenapa katanya mau mesti itu bawa duit? Saya tuh mesti nggak bawa uang, perasaan mau jadi ada uang 500.000. Nanya ke cucunya adalah seperti kan? Pada bangun, iya, uang saya nih, uang siapa sampai pakai? Sebetulnya paling hebat mah nyalon bupati, mulai nyalon dibagi-bagi di pengajian, hari artis, hari orang bisa diasuhin langsung dalam satu. Oh, iya, gitu. Itu bisa diambil kesimpulan. Ternyata memang kalau kita sebut-sebut ya, dalam visi kejadian, tapi kok yang tersebut kejadian itu kalau yang buruk ya, kalau yang bagus suka jarang. Itu tuh ya kehidupan di dunia selalu dibalik-balik gitu ujiannya itu. Kalau yang buruk biasanya cepat, kalau yang baik tidak, harus ada ujiannya. Kayak ke anak, kalau buat anak sing jadi presiden kemungkinan bisa. Tapi kalau kamu nyalakan, mana mereka asup setan itu harus seperti itu yang terjadi. Tapi jadi presiden apa benar gitu disebut presiden. Tapi ada juga yang terbukti, yang diucapkan oleh orang tuanya banyak yang terbukti seperti kisahnya Sudes, Imam Syafi'i itu ketika diucapkan oleh ibunya, wahai anakku, suatu saat kau jadi Imam Syafi'i. Sekarang terjadi bersama Bapak, ibunya sampai mana-mana ke anak itu gara-gara tawuran segala macam pasir ke sayuran yang telah dibikin oleh ibunya untuk menjaga alam. Sudah kalau lagi main kan baru main sambil lempar pasir masukkan ke sayur itu, tapi ibunya marahnya. Sing jadi sudah lagi pada lama-lama. Sing jadi imam masjid dibuka. Jadi sekarang kita ibu masih punya anak kan?